Matahari di atas langit Mekah bukanlah sekadar sumber cahaya. Ia adalah tungku raksasa yang seolah hendak melelehkan batu-batu hitam yang menyusun bukit-bukit tandus di sekitarnya. Di bawah siraman panas yang membakar itu, seorang wanita berdiri dengan punggung melengkung, memanggul dua tempayan air yang beratnya seakan mampu mematahkan tulang selangkah. Namanya Zinnirah. Namun di kota ini, ia lebih dikenal dengan julukan Ar-Rumi, sebuah penanda bahwa darah yang mengalir di nadinya berasal dari negeri Romawi yang jauh. Sebuah negeri yang kini hanya tinggal bayang-bayang samar dalam ingatannya yang mulai memudar. Zinnirah memiliki paras yang berbeda dengan wanita-wanita Hijaz. Kulitnya, meski kini telah legam dan kasar terpanggang matahari desert, masih menyisakan jejak pucat khas bangsa utara. Matanya yang jernih seringkali menatap ke ufuk barat laut, membayangkan tanah kelahirannya yang hijau, dipenuhi kebun anggur dan angin yang membawa aroma laut yang dingin. Namun, realitas selalu menariknya kembali dengan kasar. Mekah tidak memiliki laut, tidak pula memiliki angin sejuk. Mekah hanya memiliki pasir, debu, dan hukum rimba yang dibungkus dalam jubah kesukuan yang kaku. Sebagai budak milik Bani Makhzum, salah satu kabilah paling disegani dan keras di seantero Mekah, hidup Zinnirah adalah rangkaian pengabdian yang tanpa henti. Di rumah-rumah batu milik tuannya, ia adalah bayangan yang tidak boleh bersuara. Tugasnya dimulai sebelum fajar menyingsing saat udara dingin menggigit tulang, dan berakhir jauh setelah bulan menggantung di atas Ka'bah. Ia menggiling gandum hingga telapak tangannya pecah-pecah, membersihkan lantai dari kotoran hewan, dan melayani setiap keinginan tuannya dengan kepatuhan yang dipaksakan oleh rasa takut akan cambuk. Masyarakat Mekah saat itu berada di puncak masa jahiliyah, sebuah masa di mana martabat manusia diukur dari silsilah keturunan dan jumlah harta benda. Bagi Bani Makhzum, Zinnirah hanyalah komoditas, tak berbeda dengan unta tunggangan atau kain sutra yang diperdagangkan di pasar Ukaz. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana keadilan adalah barang mewah yang hanya dimiliki oleh mereka yang kuat. Ia menyaksikan bagaimana bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena dianggap aib, dan bagaimana orang-orang miskin diinjak-injak di bawah kaki kesombongan para pemuka Quraisy. Di tengah hiruk-pikuk itu, pusat kehidupan spiritual mereka adalah Ka'bah. Bangunan kubus itu disekelilingi oleh ratusan berhala, Lata, Uzza, Manat, dan Hubal yang agung. Setiap hari, Zinnirah melihat orang-orang bersujud di depan patung-patung batu yang diam membisu. Mereka menyembelih hewan kurban, melumuri dinding patung dengan darah, dan meminta keberuntungan dalam perdagangan atau kemenangan dalam peperangan. Namun di jauh lubuk hatinya, Zinnirah merasakan kekosongan yang amat sangat. Ia sering termenung saat menatap patung-patung itu. Bagaimana mungkin batu-batu yang dipahat oleh tangan manusia ini bisa menentukan nasib manusia? Pikirnya dalam diam. Ia melihat lalat hinggap di wajah Hubal tanpa ada perlawanan dari sang dewa. Ia melihat debu menumpuk di pundak Lata yang dianggap suci. Sebuah tanya besar tumbuh di dadanya seperti tunas yang memaksa keluar dari tanah yang retak. Pasti ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar batu dan kayu ini. Pasti ada kebenaran yang mampu memerdekakan jiwa, bukan sekadar memuaskan ego para tuan tanah. Kerinduan akan kebenaran ini membuatnya merasa asing, bahkan di tengah keramaian pasar. Ia merasa jiwanya tidak berasal dari sini. Ia merasa ada sebuah panggilan yang belum ia temukan suaranya. Di malam-malam saat ia diizinkan mengistirahatkan tubuhnya yang lebam, Zinnirah sering menengadah ke langit malam Mekah yang bertabur bintang. Bintang-bintang itu tampak sama dengan yang ia lihat di Romawi, memberikan sedikit rasa familiar di tengah keterasingannya. Ia mulai berdoa kepada Sang Pencipta Langit, siapapun itu, memohon agar kegelapan yang menyelimuti hatinya dan kota ini segera tersingkap. Kehidupan di bawah kekuasaan Bani Makhzum semakin hari semakin berat. Tuannya adalah orang-orang yang mengagungkan kekerasan sebagai bentuk wibawa. Abu Jahal, salah satu pemuka mereka, adalah sosok yang paling ditakuti. Tatapannya sedingin es dan tangannya ringan untuk memukul.
Ziniroh belajar untuk menundukkan kepala serendah mungkin setiap kali Abu Jahal melintas. Namun di dalam kepalanya, ia tidak pernah benar-benar tunduk. Ada percikan api perlawanan dalam diamnya, sebuah martabat tersembunyi yang tetap utuh meski raganya dirantai. Ketegangan di Mekah mulai terasa meningkat. Ada desas-desus yang beredar di pasar-pasar, dibisikkan di antara para budak dan orang-orang pinggiran. Mereka membicarakan tentang seorang pria dari kalangan bangsawan Quraisy, seorang yang dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya, yang mulai membawa ajaran baru. Kabarnya, pria ini berbicara tentang satu Tuhan yang esa, Tuhan yang tidak memerlukan patung, Tuhan yang memandang budak dan bangsawan sama di hadapannya. Mendengar kabar burung itu, jantung Ziniroh berdegup lebih kencang. Nama itu, ajaran itu, seolah menjadi jawaban atas doa-doa bisu yang ia panjatkan di bawah bintang. Ia merasakan sebuah magnet yang menariknya menuju cahaya yang masih samar itu. Namun ia tahu benar di mana ia berada. Ia berada di jantung Bani Makhzum, benteng pertahanan paling keras bagi tradisi nenek moyang mereka. Mengikuti cahaya itu berarti mengundang badai. Ziniroh kembali memanggul tempayannya. Air yang tumpah sedikit demi sedikit membasahi debu di kakinya, namun ia tak peduli. Langkah kakinya yang berat di atas pasir panas kini memiliki ritme yang berbeda. Ia masih seorang budak, ia masih terasing di kota tandus ini, dan ia masih berada di bawah bayang-bayang cambuk majikannya. Namun di dalam dadanya, pencarian akan kebenaran itu bukan lagi sekedar kerinduan yang pasif. Ia mulai menunggu, mencari tahu, dan bersiap untuk saat di mana cahaya itu akan benar-benar menyentuh hidupnya yang kelam. Kota Mekah tetap membara di bawah terik matahari, namun bagi Ziniroh Ar-Rumi, panas itu tak lagi terasa mematikan. Ada sebuah harapan kecil yang mulai bersemi, sebuah keyakinan bahwa masa kegelapan ini tidak akan berlangsung selamanya. Bab pertama dalam hidupnya di padang pasir ini akan segera berakhir, dan ia tidak pernah menduga bahwa apa yang ia cari akan mengubah namanya menjadi abadi dalam sejarah keteguhan iman. Di lorong-lorong sempit kota Mekah yang berdebu, angin seringkali membawa lebih dari sekedar pasir, ia membawa desas-desus. Bagi seorang budak seperti Ziniroh Ar-Rumi, informasi adalah kemewahan yang jarang didapat. Namun telinganya telah terlatih untuk menangkap setiap getaran suara yang melintasi pasar atau halaman majikannya. Di antara hiruk-pikuk tawar-menawar onta dan dentang logam perajin senjata, sebuah nama mulai sering muncul ke permukaan, diucapkan dengan nada benci oleh para penguasa Quraisy, namun dibisikkan dengan penuh harap oleh mereka yang terpinggirkan. Muhammad. Ziniroh pertama kali mendengar tentang ajaran baru itu saat ia sedang mengantre di sumur Zam-Zam. Di sana, para budak dari berbagai kabilah berkumpul, berbagi keluh pesah di bawah terik matahari yang tak kenal ampun. Seorang budak berkulit hitam bernama Bilal, atau mungkin Yasir, ia tak ingat pasti siapa yang memulai, berbicara tentang seorang pria dari kabilah Bani Hashim yang mengaku membawa risalah dari langit. Bukan tentang dewa-dewa yang menuntut tumbal, melainkan tentang satu Tuhan yang tak terlihat namun meliputi segala sesuatu dengan kasih sayangnya. Yang paling menggetarkan sanubari Ziniroh bukanlah cerita tentang mukjizat atau keajaiban, melainkan sebuah konsep yang bagi masyarakat Mekah terdengar seperti kegilaan, kesetaraan. Kabarnya, Muhammad S.A. mengajarkan bahwa tidak ada kelebihan bagi seorang Arab atas orang non-Arab, juga tidak ada kelebihan bagi seorang merdeka atas seorang budak, kecuali dengan ketakwaannya. Kalimat itu menghantam jantung Ziniroh seperti air dingin yang menyiram kerongkongan yang kering kerontang. Selama tahun-tahun ia dianggap sebagai barang, properti yang nilainya bisa ditakar dengan dirham. Kini ada seseorang yang mengatakan bahwa di hadapan Sang Pencipta, ia memiliki martabat yang setara dengan Abu Jahal atau pemuka Quraisy manapun. Kerinduan yang ia rasakan di bab 1 kini menemukan bentuknya. Pertanyaan-pertanyaan tentang batu-batu bisu di sekitar Ka'bah mulai terjawab. Hidayah tidak datang kepadanya seperti badai yang menghancurkan, melainkan seperti embun yang perlahan-lahan meresap ke dalam tanah yang retak. Ia mulai mencari tahu lebih dalam, mendengarkan secara sembunyi-sembunyi saat para pemuda Bani Makhzum mencemooh ajaran baru itu di meja makan. Semakin mereka menghina, semakin kuat rasa ingin tahu Ziniroh. Ia mendengar mereka mengolok-ngolok ayat-ayat yang turun. Namun di telinga Ziniroh, fragmen-fragmen kalimat itu terdengar seperti musik yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Indah, jujur, dan berwibawa.
Suatu malam, ketika seluruh isi rumah Bani Makhzum telah terlelap dalam mimpi-mimpi kesombongan mereka, Zinirah duduk di sudut kamarnya yang sempit dan pengap. Cahaya bulan masuk melalui celah kecil di langit-langit, menyinari tangannya yang kasar dan penuh luka. Di dalam kesunyian itu, ia membulatkan tekad. Ia mengucapkan kalimat yang akan mengubah seluruh garis takdirnya. Kalimat yang menandai penyerahan diri total kepada Sang Pemilik semesta. Dengan suara yang hampir menyerupai desis angin, ia bersaksi. Saat itu juga, ia merasa beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya seolah menguap. Ia masih seorang budak secara fisik, namun di dalam dadanya, ia adalah wanita paling merdeka di seluruh jazirah Arab. Keislaman Zinirah adalah sebuah rahasia yang ia simpan di balik rapatnya bibir dan tunduknya pandangan. Ia belajar untuk melakukan ritual ibadah dalam kesunyian yang mencekam. Di saat fajar belum menyingsing, ketika ia seharusnya sedang menyiapkan gandum untuk tuannya, ia menyempatkan diri untuk bersujud. Dahi yang biasanya hanya menyentuh tanah karena paksaan cambuk, kini ia letakkan di bumi dengan penuh cinta dan kepasrahan. Setiap kali kepalanya menyentuh debu, ia merasa seolah-olah ia sedang menyentuh pintu surga. Kedamaian batin yang ia temukan sungguh di luar nalar. Secara lahiriah, penderitaannya tidak berkurang. Ia masih dimaki, masih dipaksa bekerja melampaui batas kemampuannya, dan masih harus menghadapi amarah majikannya yang sewaktu-waktu bisa meledak. Namun, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ada sebuah perisai gaib yang melindungi jiwanya dari rasa sakit. Ketika ia dipukul, ia teringat bahwa tubuhnya hanyalah wadah sementara jiwanya telah menjadi milik Allah. Zinirah juga mulai menjalin ikatan batin dengan sesama pemeluk Islam yang tersembunyi. Mereka berkomunikasi lewat tatapan mata yang penuh pengertian saat berpapasan di pasar. Ada sebuah persaudaraan baru yang tidak diikat oleh darah, melainkan oleh iman. Ia mendengar tentang keteguhan keluarga Yasir dan Sumayyah, serta keberanian Abu Bakar yang mulai membebaskan budak-budak Muslim. Berita-berita itu menjadi asupan kekuatan baginya. Ia merasa tidak lagi sendirian di dunia yang asing ini. Ia adalah bagian dari sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah wajah sejarah. Namun hidup dalam rahasia di bawah atap Bani Makhzum seperti berjalan di atas bara api yang ditutupi abu. Setiap kali ia melihat mata Abu Jahal yang penuh kebencian terhadap pengikut Muhammad, Zinirah harus menahan gejolak di dadanya. Ia tahu bahwa ketenangannya adalah sesuatu yang mencurigakan. Budak-budak lain biasanya tampak layu dan putus asa, namun Zinirah memiliki binar di matanya yang sulit disembunyikan. Ada sebuah martabat baru yang terpancar dari caranya berdiri dan berbicara, sebuah ketegaran yang membuat tuannya merasa terusik tanpa tahu penyebab pastinya. Pesan kesetaraan itu terus bergema di pikirannya. Ia bukan lagi sekadar Zinirah si Romawi. Ia adalah hamba Allah yang memiliki hak atas kebenaran. Hidayah ini telah memberinya penglihatan yang baru, bukan lagi melihat dunia melalui kacamata kasta dan perbudakan, melainkan melalui cahaya iman. Ia menyadari bahwa kemerdekaan sejati bukan berarti tidak memiliki majikan di dunia, melainkan hanya mengakui satu-satunya majikan di alam semesta. Zinirah tahu bahwa masa-masa tenang ini tidak akan berlangsung lama. Langit Mekah sedang mengumpulkan awan gelap dan badai penganiayaan akan segera menghantam siapapun yang berani menyebut nama Allah di depan umum. Namun bagi Zinirah tidak ada jalan kembali. Cahaya yang telah masuk ke hatinya terlalu terang untuk bisa dipadamkan oleh kegelapan manapun. Ia telah menemukan kediaman yang sesungguhnya di dalam Islam dan ia siap membayar harga apapun untuk mempertahankannya. Kesehariannya kini dijalani dengan ritme yang stabil namun penuh waspada. Setiap pekerjaan berat ia kerjakan dengan zikir yang tak putus di dalam hati. Setiap tetes keringat yang jatuh ia niatkan sebagai ibadah.
dunia seolah tidak lagi mampu menyakitinya, karena pusat gravitasinya telah berpindah dari bumi ke langit. Zinnirah Ar-Rumi telah lahir kembali, meskipun dunia luar masih melihatnya sebagai wanita yang terasing di kota tandus. Mekah adalah kota yang dibangun di atas fondasi dinding-dinding yang memiliki telinga. Di tengah struktur sosial yang begitu ketat, tidak ada rahasia yang benar-benar bisa terkubur selamanya, terutama jika rahasia itu menyangkut pemberontakan terhadap tatanan dewa-dewa nenek moyang. Bagi Zinnirah Ar-Rumi, ketenangan batin yang ia temukan dalam Islam perlahan-lahan menjadi bumerang yang menarik perhatian para majikannya. Keheningan yang biasanya merupakan tanda kepatuhan, kini terasa berbeda. Ia adalah keheningan yang berwibawa, sebuah sikap diam yang memancarkan kemerdekaan jiwa yang tidak bisa dipahami oleh Bani Makhzum. Kecurigaan itu bermula dari hal-hal kecil. Zinnirah tidak lagi terlihat gemetar saat melewati patung-patung kayu yang berjajar di sudut rumah. Ia tidak lagi menggumamkan doa-doa kepada Hubal saat memulai pekerjaannya yang berat. Bahkan, saat ia dipaksa untuk ikut dalam persembahan rutin, ia melakukannya dengan tubuh yang kaku dan pandangan yang kosong, seolah jiwanya sedang berada di tempat lain yang jauh lebih mulia. Bagi para pembesar Quraisy, perubahan perilaku seorang budak adalah tanda bahaya. Seorang budak yang tidak lagi takut pada dewa-dewa mereka adalah budak yang tidak lagi takut pada cambuk mereka. Tokoh yang pertama kali menyadari anomali ini adalah Amr bin Hisham, yang kelak sejarah mengenalnya sebagai Abu Jahal. Ia adalah pria dengan mata yang selalu waspada, tajam seperti mata elang yang mengintai mangsa, dan memiliki kebencian yang mendalam terhadap segala sesuatu yang dibawa oleh Muhammad SAW. Abu Jahal memandang Islam bukan sekedar ajaran agama, melainkan ancaman terhadap otoritas politik dan ekonomi kaum Quraisy. Baginya, jika seorang budak seperti Zinnirah berani memeluk agama baru itu, maka struktur kekuasaan Mekah sedang berada dalam ancaman kehancuran. Suatu sore, saat cahaya matahari mulai meredup dan menyisakan rona kemerahan di ufuk barat, Abu Jahal memanggil Zinnirah ke halaman tengah rumah Bani Makhzum. Atmosfer di sana terasa sangat berat, seolah udara enggan untuk bergerak. Di tengah ruangan, sebuah patung berhala kecil diletakkan di atas meja batu. Abu Jahal berdiri di sampingnya, tangan kanannya memainkan gagang belati yang terselip di pinggangnya, sementara matanya menatap Zinnirah dengan intensitas yang mampu membuat orang paling berani sekalipun akan tertunduk. Zinnirah. Suara Abu Jahal terdengar rendah namun penuh dengan ancaman yang tersirat. Aku telah mendengar bisikan-bisikan yang tidak menyenangkan tentangmu. Mereka bilang, kau telah tertular penyakit yang dibawa oleh anak yatim dari Bani Hashim itu. Mereka bilang kau tidak lagi menghormati Lata dan Uzza yang telah memberimu perlindungan di tanah ini. Zinnirah berdiri dengan tangan yang saling bertaut di depan perutnya. Jantungnya berdegup kencang menghantam rongga dadanya seakan ingin melarikan diri. Namun, di tengah ketakutan manusiawi itu, ia merasakan sebuah kehangatan yang menjalar dari hatinya, sebuah keyakinan yang ia pupuk dalam sujud-sujud rahasianya. Ia tidak menjawab, hanya menundukkan kepala. Namun ia tidak menunduk karena tunduk pada Abu Jahal, melainkan karena ia sedang berzikir, memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicaralah, gertak Abu Jahal. Langkahnya mendekat hingga ia bisa mencium bau debu pada pakaian Zinnirah. Apakah benar kau telah meninggalkan agama nenek moyangmu? Apakah benar kau sekarang bersujud kepada Tuhan yang tak terlihat itu? Jawab aku, atau kau akan menyesali hari di mana kau dilahirkan. Zinnirah menarik napas panjang. Ia tahu bahwa saat ini adalah titik balik. Ia bisa saja berbohong untuk menyelamatkan nyawanya, namun cahaya yang telah ia temukan terlalu berharga untuk ditukar dengan kepalsuan. Dengan suara yang gemetar namun jelas, ia akhirnya mengangkat wajahnya. Aku telah menemukan kebenaran, tuanku. Ucapnya lirih namun mantap. Aku hanya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Berhala-berhala ini, mereka hanyalah batu yang tidak bisa memberi manfaat maupun mudarat. Kesunyian yang mencekam jatuh di halaman itu. Kata-kata Zinnirah terasa seperti tamparan keras di wajah keangkuhan Abu Jahal. Seorang budak wanita, seorang asing dari tanah Romawi, berani menantang keyakinan pemimpin Quraisy di rumahnya sendiri. Mata Abu Jahal memerah karena amarah yang memunjak. Namun alih-alih langsung menggunakan kekerasan fisik, ia memilih untuk menggunakan tekanan mental terlebih dahulu. Ia ingin menghancurkan mental Zinnirah sebelum menghancurkan fisiknya. Kau malang, Zinnirah.
Abu Jahal tertawa sinis, sebuah tawa yang tidak sampai ke mata. Kau pikir pria Hashim itu akan datang menyelamatkanmu? Kau pikir Tuhan yang kau sembah itu akan menurunkan bala bantuan dari langit saat aku merobek kulitmu? Kau hanyalah seorang budak, kau tidak punya siapa-siapa di Mekah ini. Tanpa perlindungan Bani Makhzum, kau tidak lebih dari sekedar bangkai di padang pasir. Abu Jahal mulai berjalan mengelilingi Zinirah seolah ia adalah pemangsa yang sedang mempermainkan mangsanya sebelum membunuh. Ia mulai mengejek latar belakang Zinirah, menghina tanah kelahirannya, dan mengatakan bahwa keislamannya hanyalah bentuk kegilaan sesaat. Ia mencoba membujuknya dengan janji-janji palsu, mengatakan bahwa jika Zinirah kembali menyembah dewa-dewa Mekah, ia akan diperlakukan dengan lebih baik, diberi pakaian yang lebih bagus, dan beban kerjanya akan dikurangi. Hanya satu sujud, Zinirah. Sujudlah di depan Lata, dan aku akan melupakan semua pembangkanganmu hari ini. Rayu Abu Jahal dengan nada yang kini terdengar lebih lembut namun lebih berbisa. Jangan biarkan hidupmu berakhir sia-sia demi sesuatu yang tidak nyata. Pikirkanlah masa depanmu. Zinirah tetap pada pendiriannya. Setiap kata-kata Abu Jahal ia lawan dengan doa di dalam hati. Tekanan mental itu sungguh luar biasa. Ia diingatkan akan statusnya yang rendah, ketiadaan keluarganya di kota ini, dan bayang-bayang siksaan yang mengerikan. Namun bagi Zinirah, janji-janji duniawi itu terasa hambar dibandingkan dengan manisnya iman yang telah ia rasakan. Ia menyadari bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika ia tidak lagi takut pada manusia, karena ia hanya takut pada pencipta manusia. Melihat bahwa bujuk rayu dan intimidasi verbalnya tidak membuahkan hasil, wajah Abu Jahal berubah menjadi topeng kebencian yang murni. Ia menyadari bahwa ia tidak sedang menghadapi seorang budak yang lemah, melainkan seorang pejuang yang dipersenjatai dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Baiklah, desis Abu Jahal, wajahnya kini hanya beberapa inci dari wajah Zinirah. Jika kau memilih kegelapan ini, maka aku akan memastikan kau merasakan kegelapan yang sesungguhnya. Kau akan merindukan saat-saat kau masih bisa melihat cahaya matahari. Mulai besok, kau akan belajar apa artinya mengkhianati dewa-dewa Mekah. Matahari di langit Mekah pada tengah hari bukan lagi sekedar benda langit yang menerangi bumi. Ia adalah tungku raksasa yang memuntahkan lidah-lidah api ke permukaan padang pasir Al-Abtah. Di tempat yang gersang ini, udara berhenti berembus, menyisakan hawa panas yang menyesakkan paru-paru dan fata morgana yang bernari-nari di atas cakrawala. Bagi kaum Quraisy, padang pasir ini adalah panggung untuk mempertontonkan kekuasaan mereka, sebuah laboratorium penyiksaan tempat mereka berusaha menghancurkan martabat manusia yang berani menentang tradisi. Zinirah Ar-Rumi diseret keluar dari bayang-bayang rumah Bani Makhzum tepat saat matahari mencapai puncaknya. Tidak ada lagi kerahasiaan, tidak ada lagi bisikan. Abu Jahal ingin seluruh Mekah melihat apa yang terjadi pada seorang budak asing yang berani mengganti Tuhannya. Rantai besi yang melilit pergelangan tangan dan kaki Zinirah telah menyerap panas sejak tadi. Kini mogam itu mulai membakar kulitnya yang halus, meninggalkan jejak kemerahan yang perih. Namun itu barulah permulaan dari sebuah horor yang dirancang untuk mematahkan kehendak paling baja sekalipun. Sesampainya di tengah padang pasir yang membara, Zinirah dipaksa untuk berbaring di atas pasir yang suhu permukaannya mampu mematangkan daging. Setiap butir pasir terasa seperti jarum api yang menusuk punggungnya. Rasa sakit yang menjalar begitu hebat hingga ia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya sedang dipanggang hidup-hidup. Di sekelilingnya, para algojo dari Bani Makhzum berdiri dengan wajah-wajah yang keras, memegang cambuk dan batu-batu hitam yang telah dijemur sejak fajar. "Di mana Tuhanmu sekarang, Zinirah?" teriak Abu Jahal sambil berdiri di atas kepala Zinirah. Bayangannya menjadi satu-satunya perlindungan singkat dari matahari, namun keberadaannya jauh lebih menyesakkan daripada panas itu sendiri. "Mintalah pada Muhammad agar Tuhanmu menurunkan hujan untuk mendinginkan pasir ini. Jika tidak, kau akan mati sebagai tumpukan arang yang tak berharga." Zinirah tidak menjawab. Bibirnya yang pecah-pecah dan kering hanya bergerak pelan, menggumamkan asma Allah dalam napas yang tersengal-sengal.
Setiap kali ia menyebut nama pencipta, sebuah cambuk landar di perutnya atau bahunya, meninggalkan bekas luka baru yang langsung bertemu dengan butiran pasir yang asin oleh keringat dan darah. Rasa perihnya tak terlukiskan, namun anehnya di dalam lubuk swajiwanya ada sebuah kedamaian yang tetap tegak berdiri. Ia merasa seolah-olah setiap pukulan itu hanyalah ketukan pada pintu surga yang semakin lama semakin terbuka lebar. Penyiksaan berlanjut dengan cara yang lebih biadab. Sebuah batu besar yang berat dan hitam diletakkan di atas dadanya. Beban itu menekan paru-parunya, membuatnya kesulitan untuk menghirup udara yang sudah sangat tipis dan panas. Di bawah tekanan batu itu, Zinirah merasakan tulang-tulangnya seolah hendak remuk. Penglihatannya mulai kabur, dunianya berputar di antara kilatan cahaya matahari dan kegelapan yang mengancam akan merenggut kesadarannya. "Cukup katakan bahwa kau kembali kepada Lata dan Uzzah," desis seorang algojo lainnya sambil menekan batu itu lebih keras. "Hanya satu kalimat dan kami akan membawamu kembali ke tempat yang teduh. Berikan dirimu sedikit belas kasihan, Zinirah. Kau hanyalah seorang wanita asing. Untuk apa kau mengorbankan nyawamu demi keyakinan pria Hashim itu?" Disinilah Zinirah mencapai titik nadir kekuatan manusianya. Tubuhnya telah mencapai batas maksimal untuk menanggung rasa sakit. Otot-ototnya gemetar hebat, dan kesadarannya timbul tenggelam dalam lautan penderitaan. Namun, tepat di saat kegelapan nyaris menang, ia teringat akan bisikan hidayah yang ia rasakan di bab 2. Ia teringat akan janji Allah tentang kemerdekaan sejati. Ia menyadari bahwa jika ia menyerah sekarang, ia bukan hanya mengkhianati imannya, tapi juga mengkhianati harga dirinya sebagai manusia yang telah dimerdekakan oleh Islam. Dengan sisa tenaga yang entah datang dari mana, kekuatan yang melampaui logika biologi, Zinirah membisikkan kata-kata yang membuat para penyiksanya terdiam sejenak. "Ahad, Ahad, satu, satu." Kata-kata itu pendek, namun kekuatannya mengguncang nyali mereka yang berdiri di sana. Kata-kata itu adalah deklarasi bahwa meskipun raga ini hancur, meskipun nyawa ini diambang batas, Tuhan yang ia sembah tetaplah tunggal dan tak tergoyahkan. Abu Jahal yang melihat keteguhan itu menjadi semakin murka. Ia mengambil sebuah tongkat kayu dan mulai memukul Zinirah tanpa ampun, menyasar bagian-bagian tubuh yang paling sensitif. Ia tidak hanya ingin menyakiti, ia ingin menghina. Ia ingin Zinirah meratap, memohon ampun dan menjilat kaki-kaki berhala mereka. Namun, semakin keras pukulan itu mendarat, semakin dalam Zinirah tenggelam dalam zikirnya. Dunia di sekitarnya seolah menghilang, suara cemoohan, panas yang membakar, dan rasa sakit yang menyayat perlahan-lahan menjadi latar belakang yang jauh. Yang tersisa hanyalah ia dan Tuhannya. Para penyiksa itu akhirnya mulai merasa lelah. Bukan karena fisik mereka lemah, melainkan karena mental mereka kalah. Mereka melihat seorang wanita tanpa pelindung, tanpa keluarga, dan tanpa senjata, namun mereka tidak mampu menggetarkan 1 inci pun dari keyakinannya. Ada rasa frustasi yang tumbuh di hati Abu Jahal. Ia menyadari bahwa cambuk dan batu bisa merobek kulit, tapi tidak bisa menyentuh iman yang sudah berakar di sumsum tulang. Ketika matahari mulai condong ke barat, meninggalkan langit yang berwarna jingga seperti darah, Zinirah ditinggalkan dalam keadaan yang mengenaskan. Tubuhnya penuh luka, kulitnya melepuh, dan ia nyaris tak sadarkan diri di atas pasir yang kini mulai mendingin. Namun, matanya, meskipun bengkak dan tertutup debu, masih memancarkan sisa-sisa cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Ia telah melewati hari pertamanya di neraka dunia dengan kemenangan spiritual yang gilang gemilang. Ujian padang pasir ini bukanlah akhir, melainkan sebuah pembersihan. Zinirah Ar-Rumi telah membuktikan bahwa meskipun ia adalah budak di mata manusia, ia adalah pejuang di mata langit. Namun, kegelapan yang lebih pekat sedang menanti. Siksaan fisik yang terus-menerus ini akan membawa dampak yang lebih permanen pada dirinya, sebuah ujian baru yang akan menantang penglihatannya secara lahiriah. Penyiksaan yang dialami Zinirah Ar-Rumi bukan lagi sekedar urusan 1 atau 2 hari yang terik.
ia telah berubah menjadi sebuah siklus penderitaan yang monoton namun mematikan. Setiap pagi, ia dibangunkan bukan oleh sapaan cahaya fajar yang lembut, melainkan oleh derit pintu sel yang kasar dan tarikan rantai yang menyentak luka-luka lamanya. Abu Jahal dan para algojo Bani Makhzum tampaknya telah menjadikan penghancuran iman Zinnirah sebagai proyek pribadi mereka. Sebuah pembuktian bahwa kekuatan fisik dan otoritas tradisi mampu menundukkan keyakinan seorang budak asing. Luka-luka di tubuh Zinnirah mulai bernanah, bercampur dengan debu jalanan yang kasar. Namun, yang paling mengerikan bukanlah cambuk yang merobek kulit punggungnya, melainkan pukulan-pukulan yang diarahkan ke wajah dan kepalanya. Abu Jahal, dalam kemarahan yang membabi buta karena gagal mendapatkan kata-kata murtad dari bibir Zinnirah, seringkali melayangkan hantaman keras ke pelipis dan area mata wanita itu. Baginya, mata Zinnirah yang tetap memancarkan binar ketenangan di tengah siksaan adalah sebuah penghinaan yang tak tertahankan. Suatu siang, saat matahari berada tepat di ubun-ubun, sebuah pukulan telak mendarat di wajah Zinnirah. Rasa sakit yang tajam seperti kilatan petir merambat ke seluruh saraf kepalanya. Untuk sejenak, ia melihat semburat warna merah dan putih yang menyilaukan di balik kelopak matanya, sebelum kemudian semuanya perlahan-lahan meredup. Cahaya matahari yang sedetik lalu membakar kulitnya, kini terasa seperti bayangan yang menjauh. Langit biru Mekah yang luas, debu-debu yang beterbangan, dan wajah-wajah penuh kebencian di sekelilingnya, semuanya perlahan-lahan tenggelam ke dalam kabut abu-abu, lalu menghilang sepenuhnya ke dalam kepekatan yang absolut. Zinnirah berkedip berkali-kali. Ia mencoba mengusap matanya dengan tangan yang terikat, berharap itu hanyalah tumpukan debu atau darah yang menghalangi pandangannya. Namun kegelapan itu tetap diam di sana, pekat dan berat seperti kain beludur hitam yang membungkus kepalanya. Ia tidak bisa melihat tangannya sendiri. Ia tidak bisa melihat pasir di bawah kakinya. Dunia yang tadinya begitu kejam secara visual, kini menghilang, menyisakan dirinya dalam kesunyian visual yang mencekam. Apa yang terjadi? Bisik Zinnirah pada dirinya sendiri. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah deru angin gurun. Ia merasakan sebuah kepanikan yang sangat manusiawi merayap di dadanya. Kehilangan penglihatan adalah salah satu ketakutan terbesar makhluk hidup. Baginya, yang sudah kehilangan kebebasan dan tanah air, mata adalah jendela terakhir untuk merasakan keberadaannya di dunia. Kini, jendela itu telah tertutup rapat. Ia merasa seperti terlempar ke dalam sumur yang tak berdasar, di mana arah atas dan bawah tak lagi bisa dibedakan. Abu Jahal menyadari perubahan itu. Ia melihat mata Zinnirah yang biasanya tajam kini menatap kosong ke arah yang tidak menentu. Ia melihat bagaimana wanita itu meraba-raba udara dengan jari-jarinya yang gemetar. Sebuah tawa kemenangan yang kering meledak dari tenggorokan pria itu. "Lihatlah dirimu, Zinnirah. Kau buta. Dewa-dewa kita telah mengambil penglihatanmu karena kau mengkhianati mereka. Kau sekarang hanyalah raga yang cacat dan tak berguna. Di mana Tuhanmu yang kau agung-agungkan itu? Mengapa dia membiarkan matamu mati dalam kegelapan?" Cemoohan itu diikuti oleh tawa para algojo lainnya. Mereka memutari Zinnirah, sengaja menyenggol bahunya agar ia kehilangan keseimbangan. Dalam kegelapan total itu, setiap sentuhan terasa seperti serangan yang mengejutkan. Zinnirah terjatuh ke atas pasir, tangannya meraba-raba mencari tumpuan. Namun ia hanya menemukan butiran pasir yang panas. Air mata mulai mengalir dari matanya yang tak lagi bisa melihat, membasahi pipinya yang lebam. Kesedihan fisik itu begitu nyata. Ia merasa hancur, terhina, dan benar-benar tak berdaya. Namun, di tengah badai keputusasaan itu, sebuah kekuatan spiritual yang dahsyat mulai bangkit dari dasar jiwanya. Saat mata lahiriahnya padam, mata batinnya, basirah, justru mulai berpijar dengan cahaya yang lebih murni. Ia menyadari sebuah hakikat yang mendalam. Selama ia masih memiliki iman, ia tidak akan pernah benar-benar berada dalam kegelapan. Dunia yang hilang dari pandangannya hanyalah dunia yang penuh berhala dan penindasan. Jika ini adalah harga yang harus kubayar untuk menjaga cintaku kepada Allah, pikirnya dalam hati,
maka biarlah kegelapan ini menjadi selimutku. Zinirah berhenti meraba-raba dengan panik. Ia menegakkan punggungnya meski masih bersimpuh di atas pasir. Ia menenangkan napasnya, membiarkan indera pendengaran dan penciumannya menjadi navigasi baru. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang mulai stabil. Ia bisa mencium aroma udara Mekah yang kering dan aroma besi dari darahnya sendiri. Di dalam kegelapan itu, ia justru merasa lebih dekat dengan Tuhannya. Tidak ada lagi distraksi visual, hanya ada dia dan Sang Pencipta dalam dialog sunyi yang penuh keagungan. "Tuanku," ucap Zinirah dengan suara yang lebih tenang dan stabil, mengarahkan wajahnya ke arah suara Abu Jahal. "Mataku mungkin telah gelap, namun hatiku tidak. Kalian bisa mengambil cahaya dari mataku, tapi kalian tidak akan pernah bisa mengambil cahaya iman dari dadaku. Jika Allah menghendaki kegelapan ini bagiku, maka aku ridho, karena aku tahu di sisinya tidak ada kegelapan yang abadi bagi hambanya yang setia." Keteguhan Zinirah dalam kondisi buta itu justru membuat para penyiksanya merasa ngeri. Ada sesuatu yang mistis dan tak tersentuh dari cara wanita itu tetap tenang dalam kegelapan total. Mereka mengharapkan ratapan minta ampun atau keputusasaan yang menghancurkan, namun yang mereka dapatkan adalah seorang pejuang yang seolah-olah baru saja menemukan kekuatan baru di balik kebutaannya. Malam itu, Zinirah ditinggalkan sendirian di dalam selnya. Tanpa cahaya, ia tidak tahu apakah hari sudah berganti malam atau masih siang. Namun ia tidak lagi peduli. Ia melewatkan waktu dengan berzikir, menyebut nama-nama Allah yang indah. Dalam kegelapan itu, ia seolah-olah bisa melihat ayat-ayat Tuhan tertulis di dinding hatinya. Kehilangan penglihatan fisik justru membuatnya menjadi lebih peka terhadap kehadiran ilahi. Ia tidak lagi melihat wajah-wajah benci majikannya. Yang ia rasakan hanyalah kehadiran Sang Maha Pengasih yang tak pernah meninggalkannya sendirian. Zinirah Ar-Rumi telah mencapai titik di mana kekuatan spiritualnya melampaui segala keterbatasan fisik. Ia telah menolak untuk menyerah pada kegelapan lahiriah, menjadikannya bukti bahwa iman yang sejati mampu menerangi ruang paling gelap sekalipun. Namun ujian ini belum berakhir. Kegelapan ini justru akan menjadi panggung bagi sebuah keajaiban yang akan menggoncang kesombongan kaum Quraisy. Kegelapan total yang menyelimuti pandangan Zinirah Ar-Rumi tidak menghentikan kekejaman para pengejarnya. Sebaliknya, bagi Abu Jahal dan para pemuka Quraisy, kebutaan budak wanita itu adalah sebuah amunisi propaganda yang sangat berharga. Di sebuah kota yang masih sangat kental dengan tahayul dan pemujaan terhadap kekuatan magis berhala, kondisi fisik Zinirah adalah sebuah bukti visual yang ingin mereka eksploitasi habis-habisan guna mematahkan semangat para pengikut Muhammad SAW. Pagi itu, udara di pelataran rumah Bani Makhzum terasa berat oleh aroma kemenyan dan tebu. Zinirah diseret ke tengah kerumunan orang yang telah berkumpul. Ia tidak bisa melihat wajah-wajah yang mengelilinginya, namun ia bisa merasakan hawa permusuhan, tawa mengejek dan bisikan-bisikan sinis yang menyayat kesunyian. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, tangannya meraba-raba mencari keseimbangan, sementara matanya yang jernih namun tak lagi berfungsi menatap kosong ke depan, sebuah pemandangan yang menyedihkan bagi siapapun yang memiliki nurani, namun menjadi tontonan menarik bagi mereka yang hatinya telah membatu. "Lihatlah wanita Romawi ini," teriak Abu Jahal dengan suara yang menggema. Tangannya menunjuk tepat ke arah wajah Zinirah yang lebam. "Lihatlah apa yang terjadi pada mereka yang berani meludahi kehormatan dewa-dewa kita. Zinirah telah dibutakan oleh kemarahan Lata dan Uzza. Itulah hukuman bagi mereka yang meninggalkan perlindungan berhala-berhala suci Mekah demi Tuhan baru yang dibawa oleh putra Abdullah itu." Kerumunan itu meledak dalam sorak-sorai. Beberapa orang mulai melontarkan kata-kata fitnah, mengklaim bahwa mereka melihat cahaya kutukan keluar dari patung Uzza semalam untuk menghukum mata Zinirah. Mereka berusaha menciptakan narasi bahwa kebutaan ini adalah bentuk intervensi ilahi dari berhala-berhala batu itu. Mereka ingin Zinirah merasa bersalah, merasa dikutuk, dan akhirnya bersujud memohon ampun kepada batu-batu yang diam bisu tersebut. "Kembalilah Zinirah," seru salah seorang agojo sambil mencengkram bahunya dengan kasar. "Akuilah bahwa Lata lebih kuat dari Tuhanmu. Mintalah ampun pada Uzza. Mungkin mereka akan mengembalikan penglihatanmu. Jika tidak, kau akan selamanya hidup dalam kegelapan sebagai tanda bagi seluruh penduduk kota akan murka para dewa."
Tekanan mental itu luar biasa hebatnya. Bayangkan seseorang yang sedang berada dalam titik terlemahnya secara fisik, buta, terluka, dan terasing, kemudian dipaksa percaya bahwa penderitaannya adalah kutukan dari sesuatu yang ia benci. Bagi jiwa yang lemah, ini adalah saat untuk menyerah. Namun, Zinirah bukan lagi wanita Romawi yang rapuh seperti saat ia pertama kali menginjakkan kaki di Mekah. Ia adalah seorang muslimah yang telah ditempa oleh api ujian dan dibasuh oleh air iman. Di tengah ejekan yang bertubi-tubi, Zinirah menarik nafas dalam-dalam. Ia membiarkan kebisingan itu memudar di telinganya, digantikan oleh ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh keyakinan yang tulus. Ia tidak membalas dengan amarah atau makian. Ia justru menegakkan kepalanya, mengarahkan wajahnya yang buta itu tepat ke arah di mana ia merasakan keberadaan Abu Jahal. Suasana perlahan-lahan menghening saat Zinirah mulai berbicara. Suaranya tidak keras, namun memiliki wibawa yang membuat orang-orang di sekitarnya terdiam karena takjub. "Kalian berdusta atas nama batu-batu itu," ucap Zinirah dengan tenang dan stabil. "Lata dan Uzza yang kalian banggakan itu hanyalah benda mati. Mereka tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa memberikan manfaat, apalagi mendatangkan mudarat bagi siapapun. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak bisa membela dirinya sendiri dari debu dan lalat sanggup mengambil penglihatan dari mataku?" Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam keheningan yang mencekam. Abu Jahal tampak hendak memotong pembicaraannya, namun Zinirah melanjutkan dengan sebuah pernyataan ikonik yang akan dicatat oleh sejarah dengan tinta emas. "Ketahuilah, wahai kaum Quraisy, bukan berhala-berhala bisu itu yang membutakanku. Allah lah Tuhanku yang Maha Kuasa yang telah mengambil penglihatanku sebagai ujian bagiku. Dan aku bersaksi dengan sepenuh jiwaku, jika Dia menghendaki, Dia pula lah yang akan mengembalikan penglihatanku dalam sekejap mata. Baginya tidak ada yang mustahil." Jawaban itu adalah sebuah tamparan bagi martabat kaum musyrikin. Zinirah tidak hanya menolak mengakui kekuatan berhala, ia bahkan menantang logika mereka dengan menyerahkan seluruh nasibnya kepada Allah. Ia mengubah kebutaannya dari sebuah kutukan menjadi sebuah ujian cinta antara seorang hamba dan penciptanya. Para pemuka Quraisy merasa terhina. Mereka menganggap kata-kata Zinirah sebagai kegilaan yang sudah mencapai puncaknya. "Dia sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya bersama penglihatannya," teriak mereka. Namun di balik tawa mereka, ada rasa gentar yang menyelinap. Mereka belum pernah melihat seorang budak yang memiliki harga diri setinggi itu di tengah penderitaan yang begitu pekat. Zinirah kemudian dibawa kembali ke tempat penahanannya. Malam itu, ia kembali dalam kegelapan fisiknya, namun hatinya terang benderang oleh harapan. Ia tidak tahu kapan atau bagaimana Allah akan menjawab tantangannya, namun ia merasa ridho. Baginya, menjadi buta namun mengenal Allah jauh lebih baik daripada memiliki mata yang tajam namun bersujud pada berhala. Ia terus berdoa dalam sujudnya yang panjang, memohon agar Allah tidak membiarkan fitnah ini memenangkan hati kaum Quraisy. Keadaan tetap gelap bagi matanya, namun tidak bagi jiwanya. Zinirah tidak sadar bahwa di balik kegelapan itu, sebuah mujizat besar sedang dipersiapkan untuk memvalidasi setiap kata yang ia ucapkan di depan Abu Jahal. Ia telah lulus dari ujian mental dan fitnah yang paling berat. Ia telah membuktikan bahwa iman yang sejati tidak bergantung pada apa yang dilihat oleh mata, melainkan pada apa yang diyakini oleh hati. Dunia mungkin menganggapnya sebagai wanita malang yang tak berdaya. Namun di mata langit, Zinirah adalah raksasa yang telah meruntuhkan wibawa Lata dan Uzza hanya dengan sepatah kata yang jujur. Dan fajar yang akan menyingsing esok hari bukanlah sekedar fajar biasa bagi penduduk Mekah. Fajar di Mekah biasanya datang dengan semburat warna jingga yang perlahan menyapu kegelapan dari balik perbukitan batu. Namun, bagi Zinirah Ar-Rumi,
Fajar selama beberapa waktu terlahir hanyalah perubahan suhu udara. Dari dingin yang menggigit menjadi hangat yang mulai membakar. Ia tidak lagi bisa melihat transisi warna di langit. Baginya, pagi ditandai oleh suara langkah kaki penjaga yang kasar dan aroma debu yang terbangun oleh angin gurun. Di dalam selnya yang pengap, ia menghabiskan malam-malam terakhir dalam sujud yang panjang, sebuah dialog tanpa kata antara seorang hamba yang teraniaya dengan Sang Kholik yang maha mendengar. Malam itu, Zinirah berdoa bukan karena ia merasa tidak sanggup memikul kebutaannya. Ia berdoa karena ia ingin Allah menunjukkan kebesarannya di hadapan para penyembah batu, agar fitnah tentang kekuatan Lata dan Uzza yang mereka agung-agungkan itu sirna dari muka bumi. Ia memasrahkan segaranya. Jika Allah menghendakinya tetap buta, ia ridho. Namun jika Allah berkehendak mengembalikan penglihatannya, itu adalah semata-mata sebagai hujjah atas kebenaran Islam. Saat cahaya fajar mulai menyelinap melalui celah-celah kecil di dinding sel, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Zinirah yang baru saja menyelesaikan sholat subuhnya dalam kegelapan, merasakan sebuah sensasi hangat yang menjalar di sekitar kelopak matanya. Bukan rasa panas yang menyakitkan seperti pukulan Abu Jahal, melainkan kehangatan yang lembut, seperti usapan tangan yang penuh kasih sayang. Perlahan, ia merasakan tekanan di matanya meredah. Rasa perih dan bengkak yang berhari-hari menyiksanya seolah-olah ditarik keluar oleh tangan gaib. Ia memberanikan diri untuk membuka matanya. Awalnya, ia melihat bayang-bayang samar yang menari di depan wajahnya. Detak jantungnya berpacu lebih kencang. Apakah ini hanya mimpi? Pikirnya ragu. Namun, bayang-bayang itu perlahan-lahan menajam. Garis-garis retakan di dinding batu, butiran debu yang melayang di udara yang terkena sinar matahari, dan warna coklat dari jerami tempatnya tidur, semuanya kembali hadir dengan kejernihan yang bahkan lebih tajam daripada sebelumnya. Zinirah tertegun. Ia mengangkat tangannya yang kasar dan penuh luka ke depan wajahnya. Ia bisa melihat setiap garis telapak tangannya, setiap bekas luka, dan setiap debu yang menempel. Air mata kebahagiaan, kali ini murni karena rasa syukur, mengalir deras. Ia bersujud kembali, menempelkan keningnya ke bumi dengan rasa syukur yang tak terhingga. Cahaya itu telah kembali, bukan karena belas kasihan dewa-dewa palsu, melainkan karena perintah kun fayakun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita tentang kembalinya penglihatan Zinirah menyebar di rumah Bani Makhzum secepat api yang membakar rumput kering. Abu Jahal yang baru saja terbangun dengan rencana baru untuk menyiksa Zinirah terperanjat saat melihat budak wanitanya berdiri dengan pandangan yang lurus dan jernih. Tidak ada lagi keraguan dalam tatapan Zinirah. Ia menatap langsung ke arah Abu Jahal dengan binar yang menembus kedalaman jiwanya. "Apa yang terjadi?" teriak Abu Jahal. Suaranya parau karena rasa tidak percaya. "Siapa yang memberimu ramuan? Siapa yang datang ke selmu semalam?" Ia mendekati Zinirah, memeriksa matanya dengan kasar. Ia mencari tanda-tanda penipuan atau penggunaan sihir. Namun, kenyataan terpampang jelas di depannya. Mata yang kemarin bengkak, merah, dan buta total itu kini telah pulih secara utuh, tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun. Keajaiban itu begitu nyata, sehingga beberapa budak lain yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik-bisik ketakutan dan takjub. "Lata dan Uzza tidak melakukan ini, wahai Abu Jahal," ucap Zinirah dengan suara yang tenang namun penuh dengan otoritas spiritual. "Kemarin kalian mengejekku, mengatakan bahwa berhala-berhala itu yang menghukumku. Sekarang lihatlah, Tuhanku, Allah yang Maha Esa, telah mengembalikan penglihatanku sebagaimana yang aku katakan kepada kalian. Adakah berhalamu sanggup melakukan hal yang sama?" Keajaiban ini menciptakan guncangan mental yang hebat bagi kaum Quraisy. Mereka yang sebelumnya menggunakan kebutaan Zinirah sebagai alat propaganda untuk memperkuat posisi keberhalaan mereka, kini terjebak dalam kebohongan mereka sendiri.
logika mereka runtuh. Jika mereka mengklaim berhala yang membutakan Zinirah, mengapa mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana ia sembuh? Frustrasi dan kemarahan Abu Jahal memuncak. Karena ia tidak bisa menjelaskan mujizat itu dengan akal sehat, ia pun menempuh jalan terakhir orang-orang yang kalah dalam kebenaran, fitnah sihir. "Ini adalah sihir," pekik Abu Jahal sambil menunjuk-nunjuk ke arah kerumunan. "Ini adalah sihir Muhammad yang kuat. Dia telah mengirimkan jin untuk mengobati mata wanita ini agar kalian tertipu. Jangan percaya pada apa yang kalian lihat." Namun, meskipun mulut Abu Jahal terus berteriak tentang sihir, hatinya diliputi kegentaran. Ia menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang melampaui kekuatannya. Siksaan fisik yang selama ini ia bangga-banggakan ternyata tidak berdaya melawan intervensi langit. Zinirah bukan lagi sekedar budak yang bisa ia hancurkan. Ia adalah bukti hidup tentang keberadaan Tuhan yang tidak bisa ia taklukkan. Bagi Zinirah, mujizat ini adalah pengukuhan imannya yang paling luar biasa. Keteguhannya kini tidak lagi hanya berdasarkan pada keyakinan batin, melainkan pada pengalaman langsung akan kekuasaan Allah yang nyata. Ia tidak merasa sombong atas mujizat itu, bahkan ia merasa semakin kecil dan rendah hati di hadapannya. Iman yang tadinya sudah kokoh, kini menjadi tak tergoyahkan, seperti gunung yang akarnya menembus jantung bumi. Kejadian ini memberikan semangat baru bagi kaum muslimin yang tertindas di Mekah. Kisah tentang Zinirah yang matanya disembuhkan oleh Allah menjadi bahan pembicaraan yang menghangatkan hati di tengah gelapnya penganiayaan. Mujizat ini menjadi simbol harapan bahwa kegelapan yang dialami oleh para sahabat di Mekah suatu saat akan berakhir dengan fajar kemenangan, sebagaimana kegelapan di mata Zinirah berakhir dengan cahaya yang utuh. Zinirah tetap dalam posisinya sebagai budak, namun kini ada aura kesucian yang melingkupi Zinirah. Para algojo yang biasanya ringan tangan, kini merasa ragu dan takut untuk menyentuhnya. Mereka melihat ada perlindungan gaib yang menyertai wanita Romawi ini. Walaupun kebebasan fisiknya belum datang, Zinirah telah memenangkan perang mental terbesar melawan para pemuka Quraisy. Ia telah membuktikan bahwa cahaya kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk kembali, sepekat apapun kegelapan yang coba dipaksakan oleh manusia. Mekah masih saja membara, namun bagi Zinirah Ar-Rumi, panas itu tak lagi terasa sebagai siksaan yang menghinakan. Sejak mukjizat kembalinya penglihatannya, ada semacam dinding wibawa gaib yang melindunginya. Para algojo Bani Makhzum, meski masih diperintah oleh Abu Jahal untuk menekan mentalnya, kini melakukannya dengan tangan yang ragu-ragu. Mereka melihat pada mata Zinirah sebuah pantulan kekuatan yang tidak berasal dari dunia ini. Namun, statusnya sebagai budak tetaplah sebuah belenggu hukum yang nyata. Ia masih menjadi milik orang lain, sebuah properti yang secara legal bisa diperjualbelikan atau disakiti sesuka hati tuannya. Di sisi lain kota, seorang pria dengan wajah yang teduh dan penuh kebijaksanaan mendengar tentang keteguhan Zinirah. Beliau adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq, sahabat karib Rasulullah SAW yang dikenal karena kedermawanannya yang tak bertepi dalam membebaskan para budak yang tertindas karena iman. Abu Bakar telah mendengar tentang Bilal bin Rabah, tentang keluarga Yasir, dan kini tentang wanita Romawi yang matanya disembuhkan oleh Allah. Baginya, menyelamatkan jiwa-jiwa yang teraniaya ini adalah bentuk perniagaan yang paling menguntungkan dengan Sang Pencipta. Suatu pagi, saat debu Mekah mulai naik tertiup angin, Abu Bakar melangkah menuju kediaman Bani Makhzum. Kehadirannya di sana segera menarik perhatian. Beliau tidak datang dengan pedang, melainkan dengan ketenangan seorang bangsawan yang memiliki integritas tinggi. Di hadapannya, Abu Jahal berdiri dengan raut wajah yang masam, masih memendam amarah karena kegagalannya mematahkan iman Zinirah. "Apa yang membawamu kemari, wahai putra Abu Quwafah?" tanya Abu Jahal dengan nada sinis. "Apakah kau ingin ikut tertular kegilaan budak Romawi itu?" Abu Bakar tersenyum tipis, sebuah senyuman yang memancarkan kedamaian batin. "Aku datang untuk membicarakan tentang Zinirah. Kau telah menyiksanya, kau telah mencoba membutakan imannya,
Namun kau lihat sendiri bahwa Tuhan yang ia sembah melindunginya. Untuk apa kau mempertahankan seseorang yang hatinya sudah bukan milikmu lagi? Juallah dia kepadaku." Abu Jahal tertawa mengejek, mencoba menyembunyikan rasa frustrasinya. Ia tahu bahwa Zinnirrah adalah simbol kegagalannya, namun ego Quraisynya melarangnya melepaskan budak itu dengan mudah. Ia menyebutkan harga yang sangat tinggi, sebuah angka yang tidak masuk akal untuk seorang budak wanita yang tubuhnya telah penuh dengan bekas luka penyiksaan. Ia berharap Abu Bakar akan mundur dan membiarkan Zinnirrah tetap dalam cengkramannya. Namun, bagi Abu Bakar, nilai seorang mukmin tidak bisa diukur dengan kepingan emas atau perak. Tanpa ragu sedikit pun, beliau menyetujui harga tersebut. "Ambillah hartamu dan biarkan wanita ini pergi bersamaku sebagai manusia merdeka," ucap Abu Bakar mantap. Momen itu adalah puncak dari sebuah perjalanan panjang yang penuh darah dan air mata. Zinnirrah dipanggil keluar. Untuk terakhir kalinya, ia berdiri di halaman rumah yang telah menjadi saksi bisu atas rintihan dan sujudnya yang rahasia. Rantai yang melilit pergelangan kakinya dilepaskan dengan dentang logam yang memecah kesunyian. Suara itu terdengar seperti musik pembebasan bagi telinga Zinnirrah. Ia menatap Abu Jahal tanpa rasa benci, melainkan dengan rasa syukur yang mendalam karena Allah telah membuktikan janjinya. Zinnirrah melangkah keluar dari gerbang Bani Makhzum bukan lagi sebagai barang milik manusia, melainkan hamba Allah yang merdeka sepenuhnya. Abu Bakar berjalan di sampingnya dengan penuh hormat, memperlakukannya bukan sebagai bekas budak, melainkan sebagai saudara seiman yang mulia. Di sepanjang jalan menuju kediaman kaum muslimin, Zinnirrah merasakan angin Mekah meniup wajahnya dengan cara yang berbeda. Ia bisa melihat Ka'bah dari kejauhan, dan kali ini ia melihatnya dengan mata yang jernih dan jiwa yang tak lagi terbelenggu ketakutan. Kabar pembebasan Zinnirrah membawa sukacita besar bagi Rasulullah SAW dan para sahabat lainnya. Di tengah komunitas muslim yang masih kecil dan tertindas, Zinnirrah disambut sebagai seorang pahlawan. Ia bukan pahlawan yang memegang pedang di medan perang, melainkan pahlawan yang memenangkan pertempuran di dalam sel gelap dan di bawah terik matahari padang pasir. Kehadirannya di tengah-tengah kaum muslimah memberikan inspirasi tentang bagaimana keteguhan kata-kata bisa mengalahkan kekuatan fisik yang brutal. Zinnirrah menghabiskan sisa hidupnya sebagai muslimah yang dihormati. Ia bukan lagi wanita asing yang terasing. Ia memiliki keluarga baru, sebuah persaudaraan iman yang melampaui batas-batas bangsa dan warna kulit. Namanya Zinnirrah Ar-Rumi tidak lagi diasosiasikan dengan perbudakan, melainkan dengan kemuliaan dan mukjizat. Ia menjadi rujukan bagi para wanita di Mekah tentang arti kesabaran yang indah, sobrun jamil. Warisan yang ditinggalkan Zinnirrah bagi sejarah Islam adalah pelajaran abadi, bahwa penglihatan lahiriah bisa saja diambil oleh manusia, namun penglihatan batin yang dianugerahkan oleh Tuhan tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh siapapun. Keteguhannya saat menjawab fitnah tentang Lata dan Uzza menjadi bukti bahwa iman yang sejati mampu meruntuhkan logika kesombongan. Ia membuktikan bahwa kemerdekaan sejati mulai dari dalam hati, jauh sebelum rantai di kaki dilepaskan. Cerita Zinnirrah Ar-Rumi ditutup dengan gambaran dirinya yang sedang duduk tenang di sudut masjid, mengajari anak-anak dan sesama wanita tentang indahnya mengenal Allah. Matanya yang pernah buta, kini selalu basah oleh air mata syukur setiap kali ia mendengar ayat-ayat suci dikumandangkan. Ia telah menempuh perjalanan dari kegelapan perbudakan menuju cahaya iman, dari buta fisik menuju penglihatan mukjizat, dan dari pengasingan menuju kemuliaan abadi. Hingga hari ini, namanya tetap harum. Setiap kali sejarah tentang budak-budak awal Islam diceritakan, nama Zinnirrah akan selalu muncul sebagai simbol bahwa cahaya Allah akan selalu menang melawan kegelapan jahiliyah. Ia adalah bukti hidup bahwa bagi mereka yang berpegang teguh pada tali Allah, fajar kemerdekaan pasti akan menyingsing, seberapapun panjang dan pekatnya malam yang harus dilalui.